Para calon siswa baru di SMA Pangutiluhur Saint Louis 9 Sedayu, saya Bruder Justinus Wahyu Bintarto FIC mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di kampus SMA Pangutiluhur Saint Louis Sedayu. Dalam kesempatan ini, saya nanti akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kepangutiluhuran. Nah, bagi kalian yang sudah lulus dari sekolah pangutiluhur, SMP pangutiluhur, tentu sudah tidak asing dengan kepangutiluhuran. Tetapi mungkin bagi kalian yang baru tahun ini bergabung dengan pangutiluhur, perlu mendapatkan beberapa informasi. Mari kita lihat beberapa penjelasan sekilas tentang kepangutiluhuran. Yang pertama, bahwa Yayasan Pangutiluhur itu sebenarnya adalah perpanjangan karya khusus di bidang pendidikan dari kongregasi para bruder. Nah, para bruder itu biasanya disebut sebagai biarawan Katolik pria. Untuk Yayasan Pangutiluhur sebagai perpanjangan karya dari kongregasi para bruder Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, dan dalam bahasa Latin disebut Congregatio Fratrem Immaculata Conceptionis Beata Maria Virginis. Tetapi biasanya para bruder ini sering disebut sebagai bruder FIC. Nah, bruder FIC di Indonesia itu hadir pada tanggal 20 September 1920. Waktu itu bruder FIC diundang ke Hindia Belanda pada waktu itu oleh para pastor Yesuit untuk membantu menangani sekolah-sekolah yang sudah dirintis oleh Serikat Yesus. Nah, sekolah-sekolah ini yang sudah dirintis oleh para pastor Yesuit ini di bawah naungan Yayasan Canisius. Setelah dikelola oleh para bruder, maka karya pendidikan ini kemudian diputuskan dalam sebuah rapat Dewan Misi pada tanggal 6 Oktober 1954 dengan sebutan Pangutiluhur. Nah, Yayasan Pangutiluhur sebagai sebuah perpanjangan karya pendidikan para bruder itu tentu sangat berkaitan dengan kongregasi bruder FIC sendiri. Nah, karena kongregasi bruder FIC itu adalah sebuah lembaga religius pria, tentu di situ ada pemimpinnya. Nah, inilah pemimpin pertama para bruder FIC, yaitu Bruder Bernardus Hocken. Nah, Bruder Bernardus Hocken ini dilahirkan pada tahun 1810 dan meninggal dunia pada tahun 1880. Nah, siapa Bruder Bernardus Hocken itu? Bruder Bernardus Hocken itu adalah bruder pertama dan pemimpin pertama kongregasi Bruder FIC yang waktu itu berpusat di Maastricht, Belanda. Nah, Bruder Bernardus Hocken memimpin kongregasi FIC selama 40 tahun. Periodenya itu 2 periode. Periode pertama itu dari tahun 1841 sampai tahun 1847. Kemudian diseling ada bruder yang lain yang memimpin, lalu terpilih kembali itu pada tahun 1857 sampai dengan meninggalnya tahun 1880. Jadi Bruder Bernardus Hocken meninggal masih menjabat sebagai pemimpin kongregasi. Nah, karena lamanya memimpin, kemudian juga interaksinya, perkenalannya dengan para bruder itu sangat erat, maka Bruder Bernardus Hocken mewariskan sebuah warisan yang berharga yang kita sebut sebagai buku petunjuk-petunjuk bertingkah laku bagi para pemimpin. Nah, inilah buku yang diwariskan Bruder Bernardus Hocken bagi para bruder FIC
khususnya pemimpin-pemimpin yang ada di setiap bruderan. Itu ditujukan untuk para pemimpin yang ada di sana. Karena nilai-nilainya yang sangat bagus, maka Yayasan Pangudi-Luhur kemudian memutuskan untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan tersebut, akhirnya membuahkan buku yang berjudul Mendampingi Peserta Didik berdasarkan 10 keutamaan Bruder Bernardus. Nah, inilah dasarnya, maka akhirnya kita mengenal apa itu kepangudiluhuran. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa keutamaan Bruder Bernardus itu jumlahnya 10. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan dasar mengapa kita menggunakan itu. Pada tahun 1998, waktu itu Bruder Albert Ketelaars FIC yang menjabat sebagai pemimpin kongregasi itu datang ke Indonesia, kemudian berkunjung bersilaturahmi dengan Monsinyur Ignatius Suharyo yang menjabat sebagai Uskup Keuskupan Agung Semarang. Dari pembicaraan itu kemudian diputuskan agar lulusan-lulusan dari sekolah yang dikelola oleh para suster, para pastor, para bruder itu memiliki karakter khas. Dari hasil pembicaraan itu, akhirnya Yayasan Pangudi-Luhur memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan nilai-nilai atau keutamaan dalam kongregasi Bruder FIC yang sudah diwariskan oleh Bruder Bernardus tadi. Nah, inilah yang menjadi dasar bertindak untuk warga Pangudi-Luhur. Sekarang kita lihat lagi dasar berikutnya. Mengapa kita masih menggunakan keutamaan itu untuk membangun kepribadian kita? Karena masih sangat relevan untuk disikapi dan dihidupi. Karena ini menjadi daya penggerak bagi kita warga Pangudi-Luhur dan juga sebagai penyemangat dalam pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Dan juga yang penting adalah kita para bruder ingin mengenalkan kepada keluarga Pangudi-Luhur, baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun para siswa semua, warisan yang sudah diberikan oleh pendiri kongregasi Bruder FIC itu. Sekarang apa saja 10 keutamaan itu? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, semangat dan teguh hati. Yang keempat, kebijaksanaan dan berpengetahuan. Yang kelima itu bijaksana. Yang keenam adalah saleh. 7, teladan baik. 8, lembut hati. 9, tabah hati. Dan yang ke-10, cinta sesama. Nah, 10 keutamaan tadi perlu ditumbuh kembangkan dalam diri keluarga besar, warga sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan TK, juga di Pangudi-Luhur. Karena ini akan menyumbangkan suatu pemikiran tentang pendidikan karakter. Juga karena Pangudi-Luhur sebagai sebuah lembaga pendidikan itu turut bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam penguatan pendidikan karakter. Oleh karena itu, nanti kalian semua akan mendapatkan upaya-upaya penumbuh kembangan dari 10 keutamaan itu yang kita sebut sebagai nilai-nilai kepangudi-luhuran itu melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah kita. Seperti misalnya nanti akan dimasukkan, diintegrasikan dalam mata pelajaran. Nanti akan disampaikan pada waktu ada bimbingan konseling. Juga akan diupayakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan juga
yang utama berusaha untuk memberikan keteladanan dari Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah. Para siswa yang saya kasihi, upaya-upaya tadi itu bermaksud agar nilai-nilai yang diwariskan oleh Bruder Bernardus itu bisa kita hidupi bersama, kemudian akhirnya menyemangati hidup kita, dan akhirnya juga menjadi milik kita untuk berkembang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Semakin mantap kan untuk bisa kalian belajar di SMA Saint Louis Sedayu? Baik, kalau demikian Bruder hanya mengucapkan kembali selamat datang untuk kalian, selamat berproses, dan akhirnya nanti selamat untuk berupaya apa saja. Khususnya untuk kalian yang baru tahun ini bergabung dengan Pangudi Luhur, Bruder juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga Pangudi Luhur. Akhirnya kita semua yang ada di dalam lingkungan SMA Pangudi Luhur Saint Louis Sedayu selalu memiliki semangat niat untuk membangun diri, yaitu beriman, berbudi luhur, berprestasi.